ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, pagi hari ini ada waktu kira-kira 20 menit. Saya serahkan majelis ini ke Ustadz yang baru datang. Ya, silakan Mas Fuadi, Ustadz Fuadi, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Alhamdulillah, pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Ustadz untuk menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya mulai, saya mau perkenalkan nama saya Jauhar Fuadi, dipanggil Adi. Bukan Adi. Saya datang dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saya lanjutkan, pagi hari ini saya akan membacakan surat Fussilat ayat yang ke-30. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Saya terjemahkan. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka berkata, Rabbunallahu, pemelihara kami adalah Allah. Summa, kemudian istaqamu, mereka konsisten, mereka beristiqamah. Tatanazzalu, maka akan turun alaihim, terhadap mereka, al malaikatu, para malaikat. Allah takhafu, bahasanya janganlah kalian itu takut atau khawatir. Wala tahzanu, dan janganlah kalian itu bersedih. Wa absiru, dan kalian bergembiralah bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan jannah yang adalah kalian itu tu'aduna, kalian telah dijanjikan. Nahnu, kami di sini ada yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang mengatakan nahnu di sini adalah para malaikat. Auliyaukum, wali-wali kalian atau pelindung-pelindung kalian, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan di akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum, dan bagi kalian fiha, di dalamnya, di dalam jannah, ma tastahi, apa-apa yang kalian inginkan, ma tastahi anfusukum, apa yang diinginkan oleh diri-diri kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian apa-apa yang kalian minta, kalian serukan. Nuzulan, sebagai berian dan penghormatan, min ghafurir rahim, dari yang maha pengampun lagi maha penyayang. Pada ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan atau mengkabarkan tentang orang-orang yang kafir, sebagaimana yang telah biasa, yaitu metode Al-Quran itu biasanya menyebutkan orang-orang kafir. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan mendampinginya dengan penyebutan orang-orang yang beriman. Atau sebaliknya, setelah Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan
perihal orang-orang yang mukmin, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu akan menyebutkan perihal orang-orang yang kafir. Sebagaimana diterangkan oleh As-Syaukani dalam Fathul Qadir, summa dzakara, kemudian menyebut kemudian lama dzakara, tatkala dia Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan iqabal kafirina, siksaan orang-orang yang kafir, wa ma'addahu lahum, dan apa-apa yang telah Allah janjikan kepada mereka, dzakara halal mu'minina. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perihal atau keadaan orang-orang yang beriman. Wa ma an'ama alaihim bihi, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala itu berikan nikmat terhadap mereka dengannya. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berkalam, innal ladzina qalu rabbunallahu, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu berkata pemelihara kami adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Jadi dia itu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang patut dan pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Summastaqamu, kemudian mereka itu beristiqomah, konsisten dengan perkataan mereka, ala tauhidi, atas pengesaan, walam yaltafitu ila ilahin ghairillahi, dan mereka itu tidak berpaling, tidak meninggalkan, tidak pergi kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala jama'atun minas sahabah wat tabi'in, berkata sekelompok dari kalangan sahabat dan tabi'in, makna dari istiqomah ialah ikhlasul amal lillahi, yaitu makna istiqomah bagaimana menurut sahabat dan tabi'in adalah mengikhlaskan suatu amalan itu lillahi, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Qatadah wa Ibnu Zaidin summastaqamu, kemudian mereka itu beristiqomah, konsisten ala taatillahi, ala taatillahi, atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu setelah mengatakan bahasanya la ilaha illallah, mereka itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan semua amalannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Hasan, dan berkata Hasan, ini menurut Hasan makna istiqomah itu istaqamu ala amrillahi, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'amilu bi ta'atihi wajtanibu maksiyatahu. Mereka itu beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat-maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Mujahid wal Ikrimah, dan berkata Mujahid dan Ikrimah, istaqamu
masih maksud dari istiqomah, istaqamu ala syahadati alla ilaha illallah hatta matu. Jadi yang dimaksud dari istaqamu di sini adalah mereka itu konsisten atas syahadat mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu alla ilaha illallah, tidak ada sembahan yang patut dan pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka itu mati. Jadi mereka tidak berpaling dari syahadat mereka, tidak berpaling dari menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai mereka itu mati. Wa qala Sauri, dan berkata Sauri, amilu ala wafaqi ma qalu. Jadi mereka itu beramal atas apa yang mencocoki apa yang mereka katakan. Jadi mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Mereka yang melakukan apa yang dia katakan itu. Dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, maka dia itu melakukan hal tersebut dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rabi, dan berkata Rabi, a'radu amma siwallahi, mereka itu berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengikuti kecuali Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa-apa yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Fudail bin Iyad zahadu fil faniyah wa rahibu fil baqiyah. Dan berkata Fudail bin Iyad, mereka itu bersedikit-sedikit dalam kefanaan, yaitu di dunia ini, yang mana dunia ini itu semuanya itu fana, semuanya itu akan hilang. Warohibu fil baqiyah, dan mereka itu mengharapkan apa yang tetap, yaitu kehidupan di akhirat, yang mana di kehidupan di akhirat itu tidak akan pernah habis, semuanya itu bersifat kekal. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka dengan sebab mereka itu berkata qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun terhadap mereka itu para malaikat min indillahi subhanahu, dari hadapan Allah Subhanahu wa taala, bil busra, dengan kabar gembira, allati yuridunaha min jalbin naf'i au daf'id darar au raf'il hazan. Jadi para malaikat itu turun dengan membawa kabar gembira yang mana mereka menginginkannya dari datangnya suatu manfaat dari apa-apa yang ada pada mereka, au daf'id darari, atau juga dengan dihalanginya suatu madarat itu datang kepadanya. Jadi para malaikat itu turun untuk menjaga mereka supaya tidak ada madarat yang datang menghampiri mereka. Au raf'il hazan, atau menghilangkan rasa sedih dari hati mereka. Qala Zaid qala Ibnu Zaidin wa Mujahid, berkata Zaid dan Mujahid, tatanazzalu alaihim indal mauti. Jadi para malaikat itu turun indal mauti, turun kepada mereka di saat mati. Maksudnya
para malaikat itu akan turun dan memberikan kabar gembira kepada mereka tatkala mereka itu sudah mati. Tatkala mereka mati, malaikat datang dan memberi kabar gembira bahwasanya mereka itu akan masuk ke dalam jannah. Wa qala Maqatil wal Qatadah, dan berkata Maqatil dan Qatadah, idza qamu min kuburihim lil ba'si, apabila mereka itu bangkit dari kuburan-kuburan mereka pada waktu pembangkitan, yaitu di padang mahsyar nanti. Jadi para malaikat itu turun tatkala mereka itu bangkit dari kuburan-kuburan mereka untuk dihisab. Mereka akan memberi kabar gembira bahwasanya mereka itu enggak usah sedih, enggak usah khawatir, bahwasanya mereka itu akan dihisab dengan susah payah. Oh, jangan khawatir, jangan sedih. Dan diberi kabar gembira bahwasanya mereka itu akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan, mereka istiqomahi di dunia ini, yaitu dengan balasan yang telah Allah janjikan, yaitu jannah. Wa qala al-Waqi' al-busra fi salasati mawatin. Kabar gembira tersebut terdapat pada 3 tempat, yaitu indal mauti, tatkala mati, wa fil qabri, dan tatkala di alam kubur, wa indal ba'si, dan tatkala waktu pembangkitan. Jadi maksud dari ayat ini, dari tatanazzalu alaihimul malaika, itu bisa semuanya, bisa bahasanya malaikat itu memberi kabar gembira tatkala dia mati, atau tatkala dia di dalam kubur, atau tatkala di hari pembangkitan. Mungkin sampai sini dulu, nah, sudah jam 5 lebih setengah. Saya kembalikan kepada Ustadz. Ya. Saya bantu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tadi kita sudah saksikan sama-sama ini hasil pendidikan dari Pondok Pesantren Al-Islam yang ada di Solo sana, dan ada juga di daerah Mojokerto apa Sidoarjo itu, Pelumpang itu, Sidoarjo ya. Kemudian juga ada di Karanganyar, utaranya Solo, dan ada di Sragen, ada 4 cabang. Nah, pimpinan pondok pesantren itu adalah guru saya yang mengajari saya Al-Quran dari nol, nggak bisa baca sama sekali, sampai melalui beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kefahaman. Jadi dari nol, nggak bisa baca, tulisan Arab yang pakai baju, yang ada bajunya, yang ada harokatnya, ada tanda bacanya, itu aja nggak bisa. Apalagi yang gundul-gundul begini nih, ini kan gundul nih. Ya, tapi semuanya itu bisa dipelajari asal kita mau bersungguh-sungguh belajar. Kata bersungguh-sungguh itu dalam Islam namanya berjihad. Berjihad fi sabilillah itu bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi di jalan Allah ini dalam keadaan menjalani agama ini harus bersungguh-sungguh. Ketika sampean sholat, kita sholat bersungguh-sungguh.
Ketika kita ngaji, bersungguh-sungguh juga. Ketika kita puasa, bersungguh-sungguh juga. Ketika kita melaksanakan Idul Kurban sebentar lagi, bersungguh-sungguh juga, berjihad semuanya. Nanti kalau Allah menjanjikan nih dalam firman Allah di sini surat Al-Ankabut ya. Nah ini di ayat yang terakhir dari surat Al-Ankabut ayat 69. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina dan orang-orang yang jahadu mereka berjihad, mereka bersungguh-sungguh fina pada kami, di jalan kami. Jadi siapa yang mau berjihad di jalan kami, di jalan Allah, lanahdiyannahum sungguh kami benar-benar akan menunjuki mereka sungguh nahdiyanna ya, kami benar-benar akan memberi petunjuk kepada mereka, lanahdiyannahum sungguh benar-benar kami akan menunjuki mereka subulana jalan-jalan kami. Jalan Allah itu al-Islam. Jadi siapa yang mau berjihad di jalan Allah, Allah akan beri petunjuk kepada mereka. Semua jalan-jalan Allah, jalan yang baik-baik gitu. Itu Pak, itu Bu, Pak, Bu, saudara-saudari, kalau kita mau bersungguh-sungguh diberi kemudahan untuk paham dalam agama. Ketika kita ngaji bersungguh-sungguh, Allah akan tunjuki jalan yang mudah untuk bisa paham. Tapi kalau nggak bersungguh-sungguh, ngaji, duduk sampai sini, tidur, insya Allah pulang nggak paham sudah. Sampai di sini guring, mestinya mendengar. Dan ini Mas Adi, ini laptop ini i7 ini, jadi kesentuh sedikit dia ada gitu. Kalau yang di pondok kan i3 ya. Nah, i3 itu lelet. Ini sekali sentuh aja gitu. Makanya kalau nggak biasa ya seperti tadi itu. Nah, itu belum biasa. Nanti kalau sudah biasa bisa. Okay. Jadi ini yang kedua, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu sungguh beserta, maksudnya menolong al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita selalu berbuat baik, selalu ingin berbuat baik, selalu berniat baik, pasti Allah tolong. Tapi kalau kita tidak berniat baik, Allah enggak akan menyertai. Mungkin dia orang jahat, dia merencanakan menggagalkan Anies jadi presiden misalnya begitu ya. Padahal Allah menghendaki Anies jadi presiden, apapun yang mereka kehendaki tidak akan bisa berhasil. Nah, makanya orang Islam itu yang diandalkan itu doa. Nomor satu doanya, di samping usaha. Nah, orang enggak kepingin Anies jadi presiden, gimana caranya, pokoknya jangan jadi. Wah, dibikin makar segala macam. Kalau Allah menghendaki dia jadi presiden, apapun makar yang mereka lakukan tidak akan berhasil. Karena Allah menyertai orang-orang yang berbuat baik. Gitu Pak. Nah tadi surat yang disampaikan itu tadi adalah surat Fussilat, ya, surat yang ke-41. Pak Mas Adi tadi ini masih bujang ini. Nah, siapa yang mau bersuami boleh. Yang ngomong juga bulog, bujang lokal. Yang ngomong ini juga bulog, bujang lokal. Sama itu sana juga ada bujang lokal tuh. Ya saudara sekalian, ini surat Fussilat yang tadi disampaikan ini, ya tadi teman bisa menangkap apa enggak?
apa yang disampaikan tadi? Bisa ya? Nah, apa yang bisa paham coba? Hah? Apa? Apa? Ayatnya kan baru sampai sini tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini ayat ini sering dibaca oleh imam-imam kita, para imam-imam di masjid-masjid, di mana-mana baca ayat ini. Saya khawatir mereka nggak paham itu yang dibaca itu. Karena tadi tafsirnya itu mengerikan, itu tafsirnya itu. Tafsir Fathul Qadir ini. Saya belum pernah baca tafsir yang tadi. Ya, belum pernah. Tapi tadi dibacakan, Masya Allah, ternyata Fathul Qadir jauh lebih luas penjelasannya daripada Ibnu Katsir. Ya. Jadi saudara, tadi ayat ini kalau terjemahnya begini. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka berkata. Nah, ada sedikit perbedaan ya Pak ya, cara dia menerangkan dengan saya menerangkan ya. Ada enggak? Ada. Kalau saya suaranya, keras. Jadi orang mau tidur nggak bisa. Dia pasti takut-takut ya. Karena apa, ini pada sepuh-sepuh nih, takut. Masih khawatir. Padahal ilmunya lebih tinggi nih daripada semuanya ini. Cuma ya itu tadi, mungkin ada ragu-ragu. Jangan-jangan aku ini ada yang lebih pintar dari aku ini. Nah, gitu. Jadi kembali ke sini ya. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, Rabbunallah, Rabb kami, pemelihara kami, Tuhan kami adalah Allah. Nah, ini maksudnya orang-orang beriman. Kita semua termasuk di sini. Kita semua ini orang-orang yang kalau ditanya siapa Tuhanmu, man rabbuka. Kalau sekarang ditanya oleh malaikat itu misalnya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu, siapa pemelihara kamu, siapa Rabbmu? Pasti akan jawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Ya kan? Apa saudara akan lihat Tuhanku Yesus gitu? Enggak kan? Nah, orang lain akan mengatakan begitu. Yang lain lagi, orang Kristen akan mengatakan Tuhanku Yesus Kristus. Ya, kalau kita orang Islam, Tuhan kami, Tuhanku Allah. Dan Allah itu tidak sama dengan Yesus. Halo. Ya, ini saya menerangkan ya, bukan menghina, bukan. Ini pemahaman orang Islam. Nah, karena itu saudara, dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang namanya surat namanya Al-Kafirun, surat Al-Kafirun. Nama suratnya itu, judul suratnya itu Al-Kafirun, artinya orang-orang yang kafir. Di situ Allah berbicara tentang orang yang kafir. Orang yang kafir itu seperti apa sih? Disebut di situ. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan penyembah-penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum. Dan aku pun bukan penyembah apa yang kalian sembah. Ya, di belakangnya ayat terakhir berbunyi lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, untuk kalian, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang non muslim. Mereka dibilang kafir marah. Wah, enggak kafir kami ini. Ya sudah, enggak kafir. Oh, ayatnya bunyinya kafir, mau diartikan apa sih? Ayatnya berbunyi kafir, masa mau diartikan wahai orang-orang yang beriman, masa begitu? Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir.
orang kafir menurut keyakinan orang Islam adalah orang yang tidak menyembah kepada Allah dan tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang kafir menurut orang Islam. Nah, menurut orang Kristen ya, saya dulu sekolahnya SD Kristen. Saya lulusan SD Kristen, lulusan SMP Kristen, lulusan SMA Katolik. Lengkap loh. Ya. Saya belajar agama Kristen, Protestan, belajar agama Katolik ini. Waktu ulangan pelajaran agama, ya ulangan agama Kristen, ulangan agama Katolik. Enggak ada ulangan agama Islam waktu saya sekolah. Karena saya di sana enggak ada guru agama Islam. Ya, waktu itu, waktu saya masih SD. Saya lulus SD tahun 71. Kamu di mana waktu itu? Belum ada. Ya. Lulus SMP tahun 74. Lulus SMA tahun 77. Syahid di mana tahun 77? Belum ada ya. Nah, jadi begitu, saudara sekalian, kita diajari oleh agama Kristen, agama Katolik itu, ya, bahwa Tuhan mereka itu ya Yesus Kristus itu. Ya. Nah, makanya Al-Qur'an mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, wahai umat Muhammad juga, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, wahai orang-orang yang non muslim. Nah, kalau nggak mau dibilang kafir ya non muslim itulah. Wahai orang-orang non muslim, la a'budu ma ta'budun, tidaklah aku menyembah apa yang kalian sembah. Jadi yang disembah oleh orang Islam beda dengan yang disembah oleh orang Kristen, beda dengan yang disembah oleh orang Hindu, beda dengan yang disembah oleh orang Buddha, beda dengan yang disembah oleh orang Konghucu dan sebagainya. Jadi Tuhan kita lain dengan Tuhan mereka. Itu loh Pak, itu harus paham, itu masalah akidah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita tuh bukan Tuhannya mereka, karena mereka tidak mau mengakui. Mereka punya Tuhan yang lain. Padahal di sini Allah berfirman begini, innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, Rabbunallah, Rabb kami, Tuhan kami, pemelihara kami adalah Allah. Apa makna Rabbunallah? Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, itu adalah orang yang mengatakan seperti itu maksudnya adalah tadi diuraikan dalam tafsirnya ini Rabbunallah ini di sini. Ya. Innalladzina qalu Rabbunallah. Mana ini? Ini nih. Ayat 30 tuh berbicara tentang orang yang beriman. Sebelumnya apa? Nanti di sini nih. Ayat sebelumnya berbunyi apa ini? Kita lihat. Nah, ini. Wa qala alladzina kafaru. Ya. Dan berkatalah orang-orang yang mereka kafir, Rabbana arina, itu wahai Rabb kami, perlihatkanlah kepada kami alladzaina, dua yang adallana, keduanya telah menyesatkan kami, minal jinni wal ins, dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi di akhirat nanti orang kafir akan ngomong kepada Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami. Ya, di sana baru mereka mengakui Allah itu Tuhan mereka. Tapi sudah terlambat, sudah sampai di akhirat baru mengakui. Kita disuruh mengakui Tuhan kita itu Allah itu sekarang ini waktu masih hidup. Kalau sudah mati baru mengakui, enggak ngelaku. Sudah terlambat. Ujian sudah selesai kok. Tinggal lulus apa enggak. Seperti kalau sampean ujian di madrasah apa di pondok apa di mahasiswa ya, ujian. Waktu di ujian kan, setelah ujian kan lulus apa enggak gitu. Nah, hidup ini juga ujian. Setelah kita hidup ini kita diuji terus oleh Allah dengan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Kalau kita hidup menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, nanti kita akan lulus. Begitu kita mati, sudah selesai ujian itu, Allah akan kasih tahu melalui malaikatnya. Kamu enggak usah takut, enggak usah sedih. Kamu akan masuk surga. Itu surganya sudah disiapkan. Tinggal tunggu waktunya aja untuk masuk. Gitu. Nah, sama. Orang yang ujian ketika udah pengumuman lulus, ini enggak lulus. Terus saudara habis ujian baru ngomong,
Aduh saya salah ya, harusnya tadi jawabannya itu enggak begini, aku salah jawabnya. Ditanya Tuhanmu siapa? Kamu bilang Tuhannya bukan Allah. Nah sekarang sudah selesai ujian baru bilang Tuhannya Allah. Saya mau kok ulangi, ya enggak bisa, udah mati kok. Mau kembali lagi hidup ke dunia. Udah selesai ujiannya, udah pengumuman kok. Mau minta ujian lagi enggak bisa. Udah. Ya. Jadi begitu saudara sekalian. Di sini Allah bercerita tentang orang kafir, nanti mereka akan bilang kepada Allah, "Ya Allah, tolong perlihatkan kepada kami dua golongan yang waktu di dunia dulu menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan golongan manusia. Kami ini sesat sampai kami masuk neraka gara-gara dua macam manusia, dua macam golongan makhlukmu itu." Kalau kata mereka apa? Naja'al huma, kami akan jadikan kedua golongan jin dan manusia tadi yang menyesatkan kami waktu di dunia, kami akan jadikan mereka keduanya tahta aqdamina, di bawah kaki-kaki kami, akan kami injak-injak kakinya itu. Kami akan taruh mereka di bawah kaki-kaki kami, liyakuna, supaya jadilah ya keduanya minal asfalin, dari golongan orang-orang yang di bawah, maksudnya golongan yang di neraka dengan kami. Kami pengen lihat mereka, jangan-jangan mereka masuk surga, kami yang masuk neraka. Enggak, kami enggak mau. Taruh mereka ya Allah, perlihatkan kepada kami biar kami injak itu kepalanya itu, nah, atau mulutnya itu, kami injak-injak itu. Ini Allah berbicara tentang orang kafir. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah bicara tentang orang beriman. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Nah, istiqomah itu selama ini pengertian kita itu ajak, rutin, konsisten, ya tahulah yang namanya istiqomah ya. Nah, kita selalu minta kepada Allah istiqomah. Padahal apa itu istiqomah? Ini tadi dijelaskan, ini maknanya banyak. Nah, ini ayatnya berbunyi seperti itu. Innal ladzina qalu, ini tafsirnya ini. Sekarang kita buka tafsirnya. Nah, ini ahli tafsir Imam Asy-Syaukani, tadi dia Mas Adi bilangnya Asy-Syaukani. Itu Imam Asy-Syaukani, beliau ahli tafsir dan beliau juga ahli hadis. Kitabnya yang terkenal tafsirnya Fathul Qadir, kitab hadisnya yang terkenal Nailul Autor. Itu karya besarnya Imam Asy-Syaukani itu. Ya, di samping banyak kitab-kitab karya beliau yang lain. Ini Imam Syaukani mengatakan, "Tsumma", kemudian lamma dzakara iqabal kafirin, ketika Allah telah menceritakan tentang siksaan terhadap orang-orang kafir, wa ma a'addahu lahum, dan apa yang Allah telah menyediakannya untuk mereka, setelah nanti di akhirat nanti orang kafir akan diazab, diberi azab macam-macam karena sudah disediakan azab untuk mereka. Setelah Allah menceritakan tentang azab terhadap orang-orang kafir, dzakara, Allah lalu menyebutkan halal mukminina, keadaan orang-orang beriman, wa ma an'ama alaihim, dan apa yang Allah akan berikan atau akan nikmatkan alaihim kepada mereka, bihi, dengan nikmat itu. Jadi dalam ayat berikutnya setelah Allah berbicara tentang orang kafir dan azab yang mereka terima, lalu Allah berbicara tentang keadaan orang-orang beriman di akhirat sana nanti, dan apa yang Allah akan berikan kenikmatan, dan kenikmatan apa saja yang Allah akan berikan kenikmatan itu kepada mereka dengan kenikmatan tersebut. Faqala, maka Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Nah, orang yang disebut oleh Allah mengatakan Tuhan kami adalah Allah, yaitu orang beriman, itu adalah orang yang, kata tafsir yang pertama kata Imam Asy-Syaukani, yaitu makna orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah adalah orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah yang wahdahu, yang maha esa dia. Yang dalam surat Al-Ikhlas dikatakan Allah itu kul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dia Tuhan kami Allah itu adalah satu, maha esa. Allahus samad, Allah Tuhan kami itulah tempat tujuan, tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad,
dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Walam yakun lahu, dan tidak ada bagi dia kufuan yang sekufu, yang sebanding, ahadun, satu pun. Jadi Allah itu yang adalah, dia itu Tuhan kami, dia itu Tuhan yang cuma satu saja, dia tidak tiga. Karena keyakinan lain mengatakan Tuhan kami adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada keyakinan yang begitu. Yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah adalah orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah yang Maha Esa, yang cuma sendirian saja dia, cuma satu dia. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Dia tidak punya sekutu, dia tidak punya istri, dia tidak punya anak dia. Itu Tuhan kami. Nah, itu yang dimaksud dengan orang-orang yang mengatakan Rabbunallah. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan kami juga Allah, ya, Allah Bapa, itu enggak begitu, lain itu, ya. Dia tidak punya sekutu. Ya, nah itu satu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summastaqomu, kemudian mereka istiqomah. Ternyata yang dimaksud istiqomah ada beberapa pengertian. Orang yang bertuhan kepada Allah, orang yang mengaku Tuhannya adalah Allah dan kemudian dia istiqomah. Istiqomah di sini maksudnya istiqomah ala tauhid. Istiqomah berada terus-menerus di atas ajaran tauhid. Ini. Terus walam yaltafitu ila ilahin ghairillah, dan mereka tidak menoleh, tidak berpaling kepada satu sesembahan pun ghairillah, selain Allah. Itulah sebabnya saudara, ketika kita mengucapkan selamat hari itu, hari perayaan mereka yang mengakui ada Tuhan selain Allah, kita dilarang. Kenapa? Karena kita mengakui pada waktu itu, mengakui acara yang mereka selenggarakan itu, berarti mengakui ada Tuhan lain selain Allah yang mereka rayakan hari kelahirannya itu. Nah, itu loh sebabnya, ya. Jadi mereka tidak berpaling kepada sesembahan apapun selain Allah, itu satu. Nah, kemudian ini keterangan dari Imam Asy-Syaukani. Lalu Imam Asy-Syaukani sebagai ilmuwan, sebagai ulama, dia banyak baca kitab tafsir. Sebelum dia menulis kitab tafsir Fathul Qadir, yakin saya, walaupun saya enggak melihat, yakin beliau pasti membaca kitab tafsir Ibnu Jarir, pasti baca kitab tafsir Al-Baghawi, pasti baca kitab tafsir Ibnu Katsir, karena itu semuanya seniornya, pendahulunya. Nah, dari bacaan beliau kemudian menyimpulkan, qala jama'atun minas sahabati wat tabi'ina, telah berkata segolongan, sekelompok dari kalangan sahabat Nabi, wat tabi'in, dan para tabi'in, para murid-murid sahabat Nabi. Makna istiqomah makna istiqomah yang dimaksud dengan istiqomah adalah ikhlasul amali lillah. Ikhlasul amali lillah. Benar enggak bacaannya? Ikhlasul amal, ya. Ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amalan kepada Allah. Jadi kalau kita amalannya tidak ikhlas, berarti kita belum istiqomah, belum bisa mendapatkan seperti yang disebutkan di belakangnya nanti. Makanya saya selalu mengajarkan pada saudara sekalian, sebagaimana saya diajari oleh guru saya, ikhlaslah kamu dalam beramal. Jangan kamu mengajar karena kepingin terkenal. Jangan kamu mengajar karena kepingin dapat duit. Jangan mengajar karena kamu pengen dapat bagian dunia. Jangan. Ikhlas karena Allah saja. Jangan kamu beramal karena bersedekah karena kepingin disebut sebagai dermawan. Jangan kamu baca Quran supaya disebut sebagai orang yang paling baik bacaannya. Nah, jangan. Ya, kamu baca aja semampu kamu. Nanti orang menilai, ya udah biar aja dia manusia menilai. Kita tidak mencari penilaian dari manusia. Kita mencari penilaian dari Allah, ya. Jadi ikhlasul amal lillah itu istiqomah. Yang kedua, waqala Qatadah, dan telah berkata Qatadah. Siapa Qatadah? Qatadah ini ahli tafsir, bukan sembarang orang ini. Muridnya Ibnu Mas'ud ini, muridnya sahabat Ibnu Mas'ud. Qatadah, ahli tafsir Qatadah, wa Ibnu Zaidin, dan Ibnu Zaid ini juga tabi'in ini. Kedua ulama tabi'in ini berkata,
Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Ayat Al-Qur'annya berbunyi begitu. Maksudnya istiqomah yaitu ala taatillah, istiqomah terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah, atas mentaati Allah. Jadi orang yang istiqomah itu taat terus kepada Allah. Kan enggak mudah itu, Pak. Tuh, ya. Itu dua. Yang ketiga, waqala Al-Hasan, dan telah berkata Imam Al-Hasanul Basri. Ini juga muridnya Ibnu Mas'ud. Imam Hasan Al-Basri mengatakan istaqamu, orang yang istiqomah di sini dalam ayat ini maksudnya orang-orang beriman yang mengaku Tuhannya adalah Allah. Mereka itu istiqomah terus-menerus, mereka konsisten ala amrillah, atas perintah Allah atau atas urusan dengan Allah. Seperti kita ini sekarang sedang ngaji. Ketika kita sedang ngaji, kita sedang melakukan urusan dengan Allah ini. Urusan kita ketika ngaji ini kita sedang berurusan dengan Allah. Makanya yang mengajar harus ikhlas karena Allah, yang belajar juga niatnya harus ikhlas. Ingin mendapat pahala dari Allah dengan belajarnya dia. Susah payah dia meninggalkan, harus berjuang meninggalkan cucunya di rumah, nangis, kakek nenek ikut, enggak, jangan kamu di rumah aja. Meninggal cucunya nangis, meninggalkan rumahnya, meninggalkan merokoknya dulu, berhenti dulu karena ini lagi ngaji nih. Yang ngaji kan nggak bisa sambil merokok, auzubillahi minasyaitonir kan nggak bisa. Ya, ditinggalkan dulu rokoknya, ngaji dulu. Itu pun kalau bagi orang yang berbuat merokok itu hukumnya makruh, karena sebagian mengatakan hukumnya haram. Nah, kembali ke sini ya. Jadi ahli tafsir Muqatil wa Qatadah dan Qatadah, bukan ini kelewatan ya. Nah tadi, aduh, atasnya lagi ya. Nah, kok iso pindah piye mau ini? Nah ini, orang yang istiqomah itu istiqomah ala amrillah, dalam urusan dengan Allah atau dalam perintah Allah. Dari perintah Allah dikerjakan terus, urusan dengan Allah dijalani terus. Ngaji, jalani terus sampai mati baru boleh berhenti sampean ngaji. Nah, seperti Bunda, sudah selesai tugasnya. Itu ya, fa'amilu bi ta'atihi, lalu mereka beramal dengan mentaati Allah. Mereka istiqomah dalam urusan dengan Allah atau dalam perintah Allah, lalu mereka beramal mentaati Allah. Wajtanibu, dan mereka menjauhi masyiyatahu, memaksiatinya, mendurhakainya. Jadi orang yang istiqomah itu orang yang beramal taat kepada Allah dan menjauhi mendurhakai Allah. Ya, memaksiati Allah. Itu menurut ahli tafsir Hasan Al-Basri yang ahli tasawuf. Ini ahli tasawuf beliau. Wa qala Mujahid, dan telah berkata ahli tafsir Mujahid. Nah, ini juga ahli tafsir nih, muridnya Ibnu Abbas. Wa Ikrimah, ini juga muridnya Ibnu Abbas. Ahli tafsir Mujahid dan Ikrimah mengatakan istaqamu, orang yang istiqomah itu adalah orang yang istiqomah ala syahadati, terhadap syahadatnya. Jadi dia sudah bersyahadat masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah, itu kan? Dia bersyahadat seperti itu. Orang yang istiqomah dia istiqomah terhadap syahadat, yaitu alla ilaha, syahadat yang menyatakan bahwa tidak ada sesembahan satupun illallahu, kecuali Allah. Dan mereka istiqomah seperti itu, yang beri keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah di saat mereka mulai masuk Islam, matu, sampai mati seperti itu. Ini istiqomah namanya. Nah, jangan seperti saudara-saudara kita yang dulu syahadat di sini masuk Islam, ya. Habis itu nggak pernah kelihatan lagi. Yang mudah-mudahan dia istiqomah di tempat lain sana, nggak pernah ngaji lagi ke sini. Ya kita doakan semoga dia di tempat lain tetap ngaji. Jangan syahadat di sini, habis nanti kembali lagi ke agama yang dulu. Namanya enggak istiqomah. Itu ya. Itu yang kedua. Wa qala Tsauri, dan telah berkata Imam As-Tsauri, Sufyan As-Tsauri ya. Ini juga tabi'in. Istiqomah itu amilu, orang-orang yang istiqomah adalah orang yang amilu, dia beramal ala wafaqi maqalu. Mereka beramal atas kecocokan dari apa yang mereka ucapkan. Jadi orang-orang yang istiqomah adalah orang-orang yang terus-menerus istiqomah, mencocoki antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia perbuat. Tidak seperti orang munafik. Orang munafik itu berkata A, dalam hatinya B. Kalau kita orang mengaku orang beriman, kita mengatakan A, dalam hati kita juga harus A. Gitu. Ya, itu orang beriman.
Yang ketiga, waqala Ar-Rabi, dan telah berkata Imam Ar-Rabi bin Anas, ini juga tabi'in. Orang yang istiqomah itu adalah a'radu, orang-orang yang mereka berpaling amma siwallah, dari apa saja selain Allah. Berpaling dari Tuhan yang mana saja yang selain Allah, dan tidak mau mengakui sebagai Tuhannya. Hanya ketika mengucapkan selamat hari gitu, nah berarti kita mengakui bahwa itu perayaan itu benar, itu kita ucapkan selamat. Kafir sampai saat itu. Nah, orang yang istiqomah itu dia berpaling kok dari selain Allah, nggak mau dia kepada selain Allah, nggak mau, maunya cuma kepada Allah saja. Itu istiqomah. Kemudian waqala Al-Fudail bin Iyad, ini juga ulama ahli tafsir. Dia mengatakan istiqomah itu adalah orang-orang yang istiqomah. Ini yang kita semua belum laksanakan ini. Orang-orang yang istiqomah itu adalah orang yang zahadu fil faniyati wa raghibu fil baqiyati. Orang yang mereka zuhud di dunia dan mereka senang kepada akhirat. Kita kan belum, Pak. Senangnya baru kepada dunia, kepada akhirat kalau kober. Kalau orang selalu bilang, aku gelem ngaji yen kober. Saya mau ngaji kalau sempat. Lah sampean ngaji kalau sempat terus tidak mau mendahulukan Allah, cilaka kalian. Saya sudah bilang kemarin, kita dalam hidup ini, Pak, harus menomorsatukan Allah dari yang lainnya. Yang urusan dengan yang lain itu nanti. Nomor satu sekarang kita sedang ngaji, urusan sekarang urusan ngaji, yang ngaji dulu. Urusan yang lainnya kena, kalahkan. Mau kemana? Mau pergi, kalahkan dulu. Kalau masih sempat, ya. Kalau pesawatnya jam 6 ya nggak mungkin lah. Pesawatnya terbang jam 6 ya terpaksa izin. Ya. Dan saudara perhatikan ya, kapan saudara mendahulukan selain Allah, nanti saudara akan bertemu dengan kesulitan. Itu saya sudah buktikan berkali-kali. Saudara akan kecewa nanti. Kalau tahu begini, aku berangkatnya ngaji dulu tadi aku, baru berangkat. Tapi seringkali kita mendahulukan selain Allah. Aku berangkat, tinggalkan ngaji. Padahal masih sempat ngaji enggak sebetulnya? Masih sempat, tapi aku tinggalkan. Saudara akan bertemu dengan urusan yang sulit di belakangnya. Ingat itu. Ya. Nah, orang yang istiqomah itu zuhud di dunia. Artinya ya bercukup-cukup dengan apa yang ada. Qanaah. Adanya ini, ya udah ini. Kita kan belum, Pak. Saya makan. Lauknya apaan? Lauknya apaan? Lauknya adanya ayam goreng. Aduh, masih kurang ini. Kau beli kerupuk. Masih nyuruh beli kerupuk, padahal udah ada ayam goreng. Masih minta beli kerupuk. Aku ini loh, Pak. Kadang-kadang masih begitu ini. Berarti aku belum istiqomah juga, sama. Belum zuhud juga aku. Zuhud itu menerima apa yang ada, yang dapat adanya sedikit ya sudah, sedikit itu dinikmati. Kalau adanya banyak ya dinikmati yang banyak itu. Kadang-kadang orang salah paham dengan zuhud. Orang yang zuhud itu berarti orang kaya gak boleh pakai baju bagus, gak boleh pakai mobil mewah. Salah, bukan itu. Lah orang diberi nikmat oleh Allah, duitnya banyak, bisa beli rumah bagus, ya beli rumah yang bagus, nggak apa-apa. Asal di Jakarta itu rumahnya. Itu rumah itu dia bangun habis berapa biayanya? Keluarkan 2,5% dari biaya pembangunan rumah itu. Beli mobil bagus, berapa harganya? Keluarkan 2,5% dari harga mobil itu. Gitu. Dah, saudara sudah bebas menikmati rumah mewah, mobil mewah. Istri mewah juga begitu, Pak. Istri mewah itu istri yang cantik, yang minta mas kawin macam-macam, jujuran mahal gitu loh. Nah, itu istri mewah gitu. Saudara mampu diberi oleh Allah kemampuan untuk punya istri yang menurut sampean itu cantik, menurut orang lain mungkin enggak cantik gitu. Menurut sampean cantik gitu ya. Ya sudah, itu sampean lakukan itu. Nah, zuhud itu adalah ini zahadu fil faniyah, mereka orang istiqomah itu zuhud dalam dunia ini, wa raghibu fil baqiyah, dan mereka senang kepada yang belakangan yaitu akhirat. Yang di belakang, yang baqiyah, yang tersisa, yang sesudah kehidupan ini. Jadi dunia ini kan fana. Fana itu artinya bisa habis. Kalau akhirat tidak bisa habis. Dunia ini apapun yang ada di dunia ini semuanya bisa habis. Makanan bisa habis, uang bisa habis, istri bisa habis. Nah itu dunia itu kayak gitu, Pak. Makanya kita jangan mengejar dunia. Kita mengejar akhirat. Itu orang yang istiqomah itu zuhud di dunia
senang dan mengejar akhirat. Kalau saudara mau zuhud, nanti yang akan saudara nikmati tatanazzalu alaihimul malaikah, dan saudara nanti akan diterangkan pada kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Gitu ya Mas ya. Caranya nerangkan gitu Mas. Nah, biar mereka pada bangun semuanya itu. Yang keras dulu. Gitu. Ya gitu ya. Sekian aja dulu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah memberi pada kita semuanya istiqomah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ahli Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.